adanya keterbatasan waktu dari pihak penasihat hukumnya keluarga Palembang dan Pagar Alam, itu kemudian kita harus melakukan ke jilid 2 atau jilid 1-nya karena belum selesai, sehingga kemudian akan dilanjut ya mungkin 1, 2, 3 hari inilah intinya bisa dilanjutkan kesinambungan dari agenda RJ yang tadi sudah dimulai begitu. Mekanismenya akan seperti apa dengan agenda-agenda berikutnya lagi yang masih terjadwal? Ya kalau tadi kan intinya para pihak sudah saling maaf-maafkan, dari pihak klien kami juga sudah memaafkan terkait dengan apa yang dulu pernah terjadi pada klien kami dari para penjamret itu. Kemudian dari pihak sana juga sudah berikan maaf juga. Jadi sebenarnya di jilid 1 ini sudah ada kondisi memaafkan. Itu sebagai suatu hal yang sekiranya menjadi modal positif untuk selanjutnya sekiranya nanti di jilid 2 ini bisa diselesaikan RJ itu. Ya. Baik, memaafkan dan juga disebut ada bentuk perdamaian yang disepakati. Apa bentuk perdamaian yang akan disepakati kedua belah pihak? Nah, itu yang untuk di jilid 2 nanti akan kita lakukan rembukannya ya. Kita belum sampai pada tadi karena memang dari pihak keluarga Palembang dan Pagar Alam tadi ada acara yang kemudian harus meninggalkan. Baik. RJ yang belum selesai ya. Kalau menurut Pak Teguh ada jilid 1, jilid 2. Sebetulnya bagaimana mekanismenya Prof. Hipnu pasca restoratif justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman yang diberikan, bagaimana prosedur hukumnya karena berkas sudah dilimpahkan ke Kejari Sleman, Prof. Hipnu? Ya, gini Pak, ini suatu tindakan yang luar biasa oleh Kejari Sleman terhadap alternatif penilaian pidana. Karena dalam KUHP baru itu memang suatu pemidanaan itu dikesampingkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana pendekatan rehabilitatif, syukur pendekatan restoratif. Nah, bagaimana pendekatan restoratif? Tadi Pak Teguh sudah menyampaikan, unsur pertama adalah maaf, yang kemudian pada tindakan-tindakan lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam pasal 7 KUHP baru, Undang-Undang 20/2006, menentukan dalam hal 7 hari kerja restoratif justice harus diselesaikan. Ini yang menjadikan menarik. Oleh karena itu dalam RJ nanti walaupun ada hal yang dibicarakan, kami mohon pihak yang sekarang itu keluarga korban itu tidak menjadikan posisi yang lemah, tapi posisi yang seimbang. Karena konstruksi hukumnya ini adalah sebagai kausalitas, sebab akibat adanya suatu kejadian lalu lintas, tapi penyebabnya adalah mengejar penjamret. Ini tidak dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan. Ini suatu kesatuan. Oleh karena itu kalau kita lihat kasus seperti ini, orang yang suaminya itu kayaknya agak sulit dikatakan sebagai tersangka. Ya. Karena ini sekarang pertanyaan gini Mbak Vera. Kalau seandainya seorang polisi ngejar penjahat yang kemudian sampai penjamret itu meninggal, apakah yang bersangkutan diperiksa kemudian sebagai tersangka? Kita harus balik seperti itu. Kan gitu Pak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira tindakan-tindakan Kejari Sleman sebagai upaya RJ yang kemudian kalau sudah RJ sudah selesai, close itu suatu masalah dengan catatan RJ nanti minta penetapan Pengadilan Negeri Sleman. Supaya posisinya seimbang, Anda sebut bahwa konstruksi kasus tidak bisa parsial, tetapi ini kan sudah ada rangkaian peristiwa mulai dari tindak pidana penjamretan hingga meninggalnya 2 pelaku. Bagaimana Anda melihat proses yang sudah bergulir sampai saat ini? Apakah polisi sudah secara utuh dan proporsional dalam melihat kasus karena sudah juga dilimpahkan ke Kejari Sleman? Bagaimana kemudian nanti mekanismenya supaya Anda tadi sebut posisinya agar seimbang kedua belah pihak? Ya, sekarang kan di era sekarang di dalam KUHP baru ini dalam rangka tadi Mas Teguh mengatakan pelimpahan berkas penyidik pada penuntut umum itu merupakan sekarang satu kesatuan.
Jadi kejaksaan juga sekarang masuk sedini mungkin untuk melihat suatu perkara tersebut. Nah, sekarang perkara ini menjadi viral. Sekarang apa sih tujuan hukum? Adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pertanyaannya, kalau sampai memidana seseorang tadi yang menjadikan viral, apakah ada suatu manfaatnya? Nggak ada, Mbak. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini kita harus lihat keseimbangan itu, karena posisi yang Mas itu suaminya Mbak ini dikatakan sebagai tersangka. Ini yang jangan jadikan suatu yang tidak seimbang. Jadi kalau sudah minta maaf, sudah clear, tidak saling menuntut, tidak memberikan ganti rugi misalkan. Kalau ganti rugi ya ganti rugi yang wajar, tidak menjadikan suatu tekanan yang berat. Ini nanti Mas Teguh, itu yang menjadikan seimbang. Karena kita prinsipnya bahwa yang dilakukan adalah dalam rangka mencegah terjadinya suatu tindak pidana penjamretan, membantu polisi melakukan pelaku kejahatan, gitu Pak. Ya, terkait dengan posisi seimbang tadi, bagaimana respon Anda Pak Teguh, dan apakah terlambat tidak Anda merasa restoratif justice ini baru sekarang prosesnya setelah penetapan tersangka, setelah berkas dilimpahkan, dan juga setelah menjadi perhatian publik? Saya kira apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi memang harus ada proporsionalitas. Dan kalau kita bicara pada ranah RJ ini, memang di KUHP yang baru, di pasal 79 itu kan sudah diatur juga ada amanah bahwa RJ ini dilakukan secara eksplisit ya. Kalau sebelumnya kan mungkin di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana